Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai etika dalam pemasyaran syariah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Titi Novikasari dengan NIM 258 dan rekan saya Amalia Wahyu Islami dengan NIM 2108. Yang pertama mengenai pengertian etika dalam pemasyaran syariah akan dijelaskan oleh Amalia. Etika merupakan kajian yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Salah satunya adalah dalam rangka menyempurnakan etika, sehingga sosok Rasulullah sendiri adalah kepribadian yang syarat dengan etika, baik etika dalam hal perkataan maupun perbuatan, khususnya dalam hal bisnis. Dalam Islam, segala sesuatu atau sekecil apapun terdapat etika tersendiri dalam melakukannya. Etika yang baik terlahir dari kebiasaan yang baik pula. Ada ungkapan yang mengemukakan tidak semua kebiasaan itu benar, tetapi yang benar itu harus dibiasakan, termasuk kebiasaan sehari-hari dalam berbisnis. Dalam Islam, istilah etika berarti perintah Allah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, istilah yang melekat dengan etika disebut juga dengan khuluq. Abu Sinaid tahun 2009 di halaman 279 mengemukakan dalam Islam etika mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama, etika yang berkenaan dengan Allah. Hal ini berkaitan dengan zat Allah sebagai pemilik seluruh isi alam semesta ini. Seorang muslim harus percaya bahwa Allah adalah satu-satunya zat pemilik alam semesta ini. Yang kedua, yaitu etika yang berhubungan dengan pihak lain. Dalam hal ini, seorang muslim yang melaksanakan bisnis harus memegang teguh prinsip etis dalam melaksanakan ideal-ideal bisnisnya, yang mana meliputi hubungan dengan relasi menjaga perilaku atau memperlakukan relasi bisnis, serta menjaga relasi dengan baik. Etika merupakan bagian penting dari fondasi transaksi menjalankan bisnis, karena dengan bermodalkan etika, maka secara esensi kontinuitas operasional perusahaan berjalan secara efektif dan menjamin keberlangsungan hubungan interpersonal secara serasi. Menurut Hashi tahun 2011, ketika Islam merupakan nilai yang bersifat universal, bersifat ilahiyah, dan memberikan petunjuk secara prinsip. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang membuat etika bisnis Islam menjadi unik. Berikut ini merupakan faktor etika bisnis Islam yang menjadi unik, antara lain: 1. Etika Islam bersifat transendental, artinya penentuan apa yang etis dan tidak etis, yang tepat dan tidak tepat, serta yang benar ataupun yang tidak benar. Semua bersumber dari Allah. Sumber moralitas terletak pada kalam ilahi, berbeda dengan etika secara konvensional, yang baik buruknya didasarkan pada kemanfaatan dan keuntungan. Yang kedua, sistem etika dalam Islam bersumber dari fitrah diri manusia. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, hanya karena lingkungan dan godaan setan yang akan mengubah karakter manusia tersebut. Dalam pengertian ini, manusia secara fitrahnya lahir di dunia dibekali dengan sifat baik, positif, ataupun netral. Tetapi seiring dengan waktunya berjalan, sifat tersebut akan menjadi luntur. Yang ketiga yaitu sebagai kode etik universal. Standar moral Islam mengajarkan keadilan universal dan kesetaraan manusia. Di sini etika bisnis dalam Islam menekankan pada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, manusia melakukan yang dinilai etis atau sebaliknya, tergantung pada niat individu dan sesuai dengan kekuatan keyakinannya pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Islam memberikan secara luas hak manusia termasuk hak kebebasan dan kemerdekaan. Dalam hal ini, manusia selain diperintah oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk selalu menutupi auratnya atau kesopanannya. Selanjutnya, karena tindakan itu bagian dari perbuatan yang tidak bermoral. Dan yang keenam yaitu Islam menawarkan pendekatan sistem terbuka dalam etika, bukan pendekatan secara diri sendiri atau self-oriented. Akuisme untuk memenuhi kepentingan pribadi demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tidak diberikan tempat dalam sistem moral dan etika Islam. Yang ketujuh, dalam sistem etika bisnis Islam tidak berorientasi pada keuntungan yang sifatnya mayoritas bahkan minoritas. Misalnya adanya jumlah orang yang mendukung pernikahan sesama jenis atau lesbianisme dan gay. Hal ini tidak bisa diterima dan merupakan perbuatan yang tidak baik. Dalam pandangan Islam, etika Islam didasarkan pada prinsip dan norma, bukan ditentukan oleh jumlah minoritas ataupun mayoritas, dan orientasinya hidup hedonisme.
Yang kedelapan, nilai etika dalam Islam bertujuan untuk membawa kemaslahatan manusia dan untuk mencegah kemungkaran, sehingga hal ini tidak dapat disamakan dengan etika yang dianut oleh utilitarianisme, di mana teori ini etika secara moral dievaluasi berdasarkan hasil sejauh mana sesuatu mampu membawa manfaat. Dalam Islam, konsep kemanusiaan guna mencegah kesulitan, prinsip kebolehan sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia lebih diutamakan. Menurut Hashim tahun 2012 dan Rifai 2012, dalam Islam etika bisnis berorientasi pada keseimbangan jangka panjang dan didasarkan pada nilai kemanusiaan. Berdasarkan hasil diskusi dengan para ulama dan mempelajari literatur hukum, Husnain tahun 2011 mengidentifikasi perilaku marketer dalam praktik IM sesuai dengan etika dan hukum Islam, antara lain 1. Marketer harus menjamin adanya keseimbangan dalam memenuhi permintaan. Dari di sini tidak diperkenankan berlaku tamak. Yang kedua, dalam praktik pemasaran dilarang mencari laba atau pendapatan melalui cara yang tidak halal. Yang ketiga, membatalkan transaksi adalah hal yang lumrah. Jadi, sesuatu hal yang biasa dan kita harus bisa menerimanya. Yang keempat, harga berlaku untuk semua pelanggan atau sesuai mekanisme pasar. Tidak boleh terjadi diskriminasi demi menjaga moral dan loyalitas pelanggan. Dengan hal tersebut, praktik pemasaran yang tidak etis dan dilarang dalam Islam antara lain membesar-besarkan informasi produk atau jasa, bersumpah dalam praktik jual beli, menyembunyikan kecacatan produk atau jasa dari pelanggan, tidak melakukan kesepakatan atau tidak peduli dengan pelanggan biasa, dan menurunkan harga setelah mencapai kesepakatan, intervensi pada kebijakan pihak lain atau pesaing. Dalam Islam menekankan persaingan tetap sehat dan sesuai aturan. Dalam pemasaran syariah, orientasi akhir tidak hanya untuk meraup keuntungan secara duniawi, maka untuk mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan yang bersifat multi profit, pelaku pemasaran syariah harus memiliki 9 akhlak atau etika yang melekat pada diri seseorang untuk dipergunakan dalam kondisi apapun. Kartajaya dan Sula tahun 2006 di halaman 267, akhlak yang harus dimilikinya antara lain 1. Memiliki kepribadian spiritual atau takwa. 2. Berkepribadian baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis atau al-adil. Yang keempat, melayani pelanggan dengan rendah hati atau khidmah. Yang kelima, selalu menepati janji dan menghindari kecurangan atau tahfif. Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Yang ketujuh, tidak terburuk sangka atau husnuzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan orang lain atau ghibah, dan yang kesembilan yaitu tidak melakukan suap atau riswah. Ya, yang selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku etis dalam Islam. Nah, yang pertama ini ada faktor penafsiran hukum, yakni legal interpretation. Nah, dalam Islam ini kan nilai, budaya, dan standar itu kan dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, serta kumpulan pendapat ulama terdahulu. Nah, ini sangat berbeda dengan budaya Barat yang mendesain undang-undang itu dari hasil rancangan manusia yang berakibat pada mendiskriminasikan kelompok minoritas maupun perempuan. Nah, dalam Islam ini konsep etika dan sumber etika ini sangat berbeda dengan budaya Barat. Islam ini sangat-sangat menghargai perempuan, menghargai kelompok minoritas, dan menjamin keseimbangan semua pihak dalam menafsirkan hukum dan mengaplikasikannya. Dengan demikian, pemahaman dan penafsiran atas hukum itu mampu mempengaruhi perilaku etis dalam Islam. Nah, yang selanjutnya ini adalah faktor organisasi atau organisasional factor. Organisasi ini sendiri kan merupakan bagian yang penting ya dalam mempengaruhi terbentuknya etika di tempat kerja. Nah, dalam organisasi ini norma-norma dan nilai-nilai yang diberlakukan pada masing-masing departemen, tim atau organisasi secara keseluruhan itu memiliki pengaruh yang mendalam pada perilaku etis seseorang. Penelitian telah menunjukkan nilai-nilai organisasi sangat mempengaruhi tindakan karyawan dan pengambilan keputusan pada bagian lini manajerial. Jika perilaku tidak etis dalam organisasi ini ditoleransi atau cenderung dibiarkan saja gitu, itu akan menjadi rutinitas atau bahkan mendorong praktik yang tidak etis di kalangan karyawan. Maka akan menjadi kebiasaan yang tertanam dalam sistem dan diri karyawan. Nah, di beberapa perusahaan itu karyawan itu percaya jika praktik tidak menghinggapi pada diri praktik tidak etis itu menghinggapi pada diri karyawan itu, maka pekerjaan mereka akan berada dalam bahaya seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ini ada faktor individu atau individual factor. Nah, seseorang itu kan secara individu atau secara diri sendirinya itu kan memiliki kebiasaan dan perilaku kan. Perilaku itu adalah perilaku etis yang dibentuk atas dasar tahap perkembangan moral, nilai pribadi, pengaruh keluarga, bisa juga kerabat, teman-teman, pengalaman pribadi sebelumnya atau situasi ataupun faktor-faktor sosial lainnya. Nah, manajer yang tidak memiliki seperangkat sistem pembudidayaan etika yang kuat dan jelas, khususnya pembentukan etika pribadi, akan menemukan keputusan yang bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain, karena bagi manajer akan tetap berusaha memaksimalkan diri sendiri sesuai niatnya. Itu adalah manajer yang baik. Yang selanjutnya ini ada tahap pengembangan moral atau stage of moral development. Nah, penelitian itu menegaskan bahwa terdapat 3 tingkat pembangunan atau pembentukan moral, antara lain prakonvensional, konvensional, dan prinsip. Ada 3 ya. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa manusia mengalami perpindahan dari satu tahap menuju tahap berikutnya itu secara beruntun. Mereka itu mengalami tahap pengembangan moral setahap demi setahap. Jadi ada tahapan di dalamnya seperti itu. Yang selanjutnya ini ada faktor lingkungan atau the environment factor. Nah, ini organisasi itu kan saat ini tuh berdiri dalam lingkungan yang kompetitif kan. Lingkungan ini tuh banyak dipengaruhi oleh regulasi negara, dari undang-undang juga peraturan pemerintah, serta norma-norma sosial dan nilai-nilai iklim yang kompetitif, juga menyediakan pilihan potensi demi keuntungan pribadi atau organisasi, bahkan bisa keduanya. Semua bentuk tindakan yang mengarah usaha demi survive-nya organisasi dalam Islam itu diperbolehkan, termasuk memenangkan kompetisi, tentunya tetap dengan akidah Islam sebagai landasan etisnya. Sebaliknya, dalam Islam, praktik monopoli untuk memenangkan persaingan itu tidak dianjurkan, bahkan secara tegas itu dilarang. Jadi seperti itu. Jika memenangkan kompetisi dalam Islam itu diperbolehkan, tapi jika memonopoli suatu pasar bahkan seperti itu tidak boleh, karena itu akan merugikan hajat hidup orang banyak, seperti itu. Yang selanjutnya ini ada faktor manajer atau the manager. Nah, manajer ini kan memiliki kepribadian tertentu dan ciri perilaku khusus pada suatu pekerjaan atau kebutuhan pribadi. Nah, hal tersebut itu bisa dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, pengaruh keluarga, dan latar belakang agama. Nah, hal tersebut itu dapat membentuk sistem penilaian manajer. Karakteristik secara khusus seperti kepribadian, kekuatan, ego, kepercayaan diri yang kuat dapat memungkinkan manajer itu membuat keputusan yang etis, seperti itu. Jadi manajer ini juga sangat berpengaruh ya dalam hal tersebut. Jika sebelumnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku yang etis dalam bisnis Islam, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku tidak etis pada diri pelaku bisnis muslim. Nah, ini sebagaimana menurut Abu Zaid pada tahun 2009 itu, yang pertama ada tahap pembentukan moral atau stage of moral development. Jadi pada tahap pembentukan moral ini ditujukan bagi anak-anak yang belum melalui masa puber atau masa menginjak dewasa. Biasanya anak-anak yang pada tingkat seperti ini yang belum mengalami masa puber itu mereka belum stabil baik jiwa dan pemikirannya. Jadi mereka itu memiliki tingkat pertanggungjawaban yang rendah atau perilaku mereka itu masih tidak stabil atau masih labil, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada nilai pribadi dan kepribadian atau personal value and personality. Jadi orang-orang yang menjunjung tinggi dan menekan nilai-nilai kejujuran akan berperilaku itu akan berbeda dari mereka yang tidak jujur, seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak jujur ini nih yang sulit, yang nantinya ini akan merusak bisnis gitu. Jadi ini emang dari pribadi sendiri ya, kejujuran ini kan dari diri sendiri. Jadi perilaku tidak jujur itu dapat menimbulkan perilaku tidak etis dalam dunia perbisnisan, seperti itu. Karena seseorang yang tidak jujur itu otomatis tidak bisa mengontrol peristiwa yang mempengaruhi mereka dan akan mempengaruhi
pihak lain, seperti itu akan merugikan. Nah, yang selanjutnya ini ada pengaruh keluarga atau family influence. Jadi rumah ini kan adalah tempat pertama ya yang untuk memulai seorang muslim menjadi pribadi yang baik. Nah, anak-anak ini akan berperilaku etis jika mereka melihat orang tua dan anggota keluarganya itu konsisten menaruh standar etika secara konsisten, seperti itu. Jadi dalam Islam itu lebih mudah bagi orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang benar atau halal dan apa yang salah atau haram, daripada mengajarkan pada mereka aturan dan prinsip-prinsip perilaku yang baik dan bagaimana cara melaksanakannya atau mengenalkannya, seperti itu. Jadi ketika anak itu melihat sesuatu atau yang dicontohkan oleh keluarganya itu, secara tidak langsung anak akan mengikuti hal tersebut. Ketika orang tuanya melakukan sholat, anak akan terus melihat orang tuanya sholat, otomatis anak tersebut juga akan ikut sholat. Dan sebaliknya, jika orang tua itu tidak pernah sholat atau biasa membohongi anaknya, itu juga bisa dicontoh sama anak, karena daya pikir anak itu emang bergantung banget sama lingkungan keluarganya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada pengaruh rekan atau teman sebaya, peer influence. Jadi anak-anak ini akan dipengaruhi oleh tindakan rekan-rekan mereka dengan siapa mereka berinteraksi. Jadi ini sangat penting bagi orang tua untuk menjaga atau mengawasi pergaulan anak-anak mereka, karena pergaulan ini sangat-sangat berbahaya ya. Jika sudah terlanjur terjerumus itu akan susah, seperti itu. Yang selanjutnya ini ada pengalaman hidup atau life experience. Nah, peristiwa penting seperti menunaikan ibadah haji memiliki dampak positif pada perilaku individu. Ibadah haji ini kan apabila dikerjakan dengan sempurna dan tidak dicampuri dengan perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan dosa-dosanya sehingga ia suci bersih seperti baru lahir ke dunia. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan tidak mengucapkan perbuatan keji, tidak berbuat fisik, dia akan kembali ke negerinya dengan fitrah jiwanya yang suci ibarat bayi baru lahir daripada perut ibunya. Jadi pengalaman hidup ini juga menunjang perilaku tidak etis, seperti itu. Jika pengalaman hidupnya itu sudah tidak baik atau menjerumus ke kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syarak, maka hal tersebut lebih besar kemungkinannya seseorang itu akan melakukan perilaku tidak etis, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor situasi atau situational factor. Nah, jadi situasi yang melingkupi seseorang itu kan kadang juga membuat orang itu berperilaku tidak etis untuk mencari jalan keluar. Misalnya nih, ada sekretaris. Sekretaris ini disuruh oleh atasannya untuk berbicara kepada klien jika dirinya tidak ada ketika klien bertelepon gitu. Nanti kan lama-kelamaan ini seseorang, tentunya sekretaris ini mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menuruti atasannya kan. Jadi hal tersebut itu akan menimbulkan perilaku tidak etis. Nah, dalam perspektif Islam itu kan berbohong itu sangat dosa ya, karena dapat menemukan 3 kondisi, yaitu kecuali dalam Islam itu berbohong tidak kecuali dalam keadaan perang atau memecahkan masalah atau mengendalikan konflik. Yang ketiga, karena suami berbohong kepada istrinya atau sebaliknya demi mempererat hubungan dan menyelamatkan perkawinan, seperti itu. Jadi kalau di luar itu berbohong itu adalah memang perbuatan yang tercela. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor sosial atau social factor. Nah, jadi kebiasaan orang-orang itu adalah mencoba menyembunyikan perilaku tidak etis dan selalu membenarkan tindakan yang mereka lakukan sebagai bentuk sikap etis dalam rangka itu menyenangkan sebagian anggota masyarakat. Jadi dalam budaya masyarakat itu ada sebagian orang yang berusaha menempatkan praktik nepotisme sehingga memberikan peluang dan menyenangkan teman, saudara maupun tetangga. Sementara di suatu sisi lain, sikap nepotisme ini juga telah membudaya dan dalam praktik bisnis dipandang sebagai bentuk tindak ilegal yang harus dihindari. Nah, dalam budaya Islam itu perilaku pemasaran atau pebisnis harus
lebih peduli dengan kebutuhan orang lain dan lebih berpikir dan mengambil keputusan untuk kepentingan umum daripada apa yang dipikirkan untuk kepentingan diri sendiri, seperti itu. Panduan dalam mempraktikkan etika Islam. Dalam Islam, Allah telah memberikan panduan dan tata cara secara jelas mengenai etika dalam bermuamalah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan melalui suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berkata jujur atau be truthful. Dalam Islam, kejujuran berarti mengamalkan atau mengaplikasikan apa yang disampaikan. Singkatnya, perkataan sesuai dengan perbuatan. Hal ini tentunya sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 119. Yang kedua, bersikap jujur atau be honest. Kejujuran merupakan bukti kualitas dari pelaku bisnis muslim dan harus diperhatikan dalam melakukan pada diri pelaku bisnis. Misalnya, bersikap jujur pada saat menimbang atau menakar sesuatu. Penekanan sikap ini terletak pada kejujuran pelaku bisnis dalam menginformasikan produk secara apa adanya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1. Yang ketiga, mencintai Allah melebihi dari kegiatan bisnis atau love Allah more than your trade. Seorang muslim harus mencintai Allah, bahkan harus dilalui dengan mengorbankan segala sesuatu. Al-Quran menekankan bahwa seorang muslim harus mematuhi perintah Allah sebagai zat tertinggi, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Yang keempat, bersifat konsultatif atau be konsultatif. Konsultasi merupakan salah satu ciri dari seorang manajer muslim. Allah menekankan pentingnya konservasi sebagai media untuk mencari solusi yang terbaik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syu'ara ayat 38. Yang kelima, menjaga perkataan atau lisan. Lisan merupakan sebuah daging yang lunak, tidak bertulang tetapi tajam bagaikan pedang. Bahkan Imam Ghazali berkata, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Keberhasilan dalam menjaga lisan merupakan kunci masuk surga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 dan Al-Ahzab ayat 70-71 mengenai menjaga lisan. Yang keenam, bersabar atau bipetian. Pelaku bisnis Islam tidak boleh marah dan tidak boleh mudah jengkel atau terprovokasi. Hal ini ditekankan melalui firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Ali Imran ayat 134. Yang ketujuh, bersikap jujur dan adil. Seorang pelaku bisnis muslim harus berlaku jujur dan adil dalam semua transaksinya. Mereka harus bersikap adil dengan semua karyawannya dengan memberikan upah yang adil sebelum keringatnya kering. Itu salah satu contohnya. Bersikap adil dengan makhluk lain. Orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran titik, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan, suku bangsa, maupun agama. Keberpihakan yang bukan berdasarkan pada kebenaran dalam Al-Quran disebut sebagai keberpihakan yang mengikuti hawa nafsu, dan tentunya hal itu dilarang keras dan sangat jelas. Allah menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Ma'idah ayat 8. Yang kedelapan yaitu rendah hati atau be humble. Sifat rendah hati merupakan kebalikan dari sifat arogan. Rendah hati dalam bahasa agama dikenal dengan istilah tawadu. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah. Melalui pemahaman tersebut, maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya untuk bersifat sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Seseorang yang tawadu tetap rendah diri dan selalu menjaga hati dan niatnya sebagai segala amal solehnya. Tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah. Menjadi orang yang rendah hati merupakan karakteristik besar seorang muslim. Orang bisnis harus rendah hati karena sifat ini merupakan sifat yang mulia. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 dan Al-Isra ayat 37. Selanjutnya yaitu yang 9, berpuas diri atau be complacent. Merasa puas atas apa yang telah dilakukan merupakan karakteristik dari pebisnis muslim. Bisnis muslim harus memiliki rasa puas dengan apa yang Allah berikan. Berbeda dengan paham kemajuan yang telah dilakukan oleh bangsa barat yang notabene tidak mengenal istilah puas. Yang ada adalah selalu ingin terus menguasai. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 119 dan Al-Quran surat Al-Fajr ayat 28. 10. Bermurah hati atau dermawan.
Sifat dermawan merupakan kebalikan dari sifat pelit atau bakhil, menanamkan sifat pemurah dalam diri seorang muslim. Dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah Al-Karim atau pemurah, merupakan karakteristik dari pelaku bisnis Islam. Mereka harus bermurah hati baik dalam bentuk materi dan non-materi kepada orang yang membutuhkan. Islam mendorong orang untuk memberikan sedekah dan wajib zakat. Zakat inilah merupakan tata cara yang bentuk bermurah hati yang ditentukan oleh hukum Islam. Tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis merupakan prinsip penting dalam manajemen. Allah mencintai orang yang bersikap pemurah dan Allah membenci orang yang bersifat kikir, sebagaimana dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 38. Yang ke-11 yaitu berwibawa atau bermartabat, be dignified. Seorang pelaku bisnis tidak boleh memanjakan diri dalam investasi yang tidak halal. Halal merupakan kebalikan dari haram, di mana halal berarti beretika, sedangkan haram adalah tidak etis. Contohnya, pendapatan haram bagi seorang muslim adalah melakukan perdagangan barang yang mengandung alkohol, perdagangan obat bius, penyuapan bisnis, prostitusi, dan investasi yang tidak halal atau kasino. Yang ke-12 yaitu dapat dipercaya atau amanah, be trustful. Sifat amanah berarti memberikan hak kepada orang lain, misalnya meminjam uang dari seorang dan diharapkan untuk mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati tanpa bunga, maka komitmen tersebut ditaati, yaitu dengan mengembalikan secara utuh dan tanpa berbunga. Sebuah pinjaman tanpa bunga yang bersifat kebaikan dalam sistem keuangan Islam disebut dengan qardul hasan, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya yaitu yang ke-13, ramah atau bersahabat, be friendly. Seorang muslim harus bersikap ramah dan bersatu setiap saat, tidak diskriminasi di antara umat Islam terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, ataupun warna kulit. Satu-satunya perbedaan antara muslim satu dengan yang lainnya terletak pada dasar ketakwaan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Yang ke-14 yaitu adil atau wajar. Keadilan adalah kebalikan dari ketidakadilan. Seorang manajer muslim harus bersikap adil. Dalam Islam, orang harus diperlakukan secara wajar dan berkeadilan, sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Yang ke-15 yaitu jangan terlibat dalam kecurangan atau do not be involved in fraud. Seorang pebisnis muslim harus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, baik sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain. Hal itu tentunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 58. Yang ke-16 yaitu jangan menyuap atau menyuap. Praktis segala macam suap atau riswah dilarang dalam Islam, termasuk perbuatan batil, namun harus ada perbedaan antara sedekah atau sumbangan, hadiah, dan suap. Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya imbalan dalam Islam. Sangat ditekankan untuk mempererat persahabatan dan saling menyayangi. Suap dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak etis, dan suap digunakan untuk mempengaruhi keputusan larangan melakukan sholat secara tegas telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya ini ada etika perilaku produsen sesuai dengan kaidah Islam menurut Rifai tahun 2012. Nah, yang pertama itu adalah tidak memproduksi dan menawarkan produk yang haram. Jelas ya, karena memproduksi dan memasarkan produk yang haram itu dilarang oleh syarak, seperti itu. Nah, yang kedua ini memproduksi barang yang bersifat sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Ini maksudnya seperti ini. Jadi harus sesuai ya, memproduksi barangnya itu dengan permintaan pasar. Jangan sampai permintaan pasarnya 80 tapi memproduksi barangnya itu hanya 30. Otomatis akan menimbulkan kelangkaan dan hal itu dilarang oleh syarak seperti itu. Yang selanjutnya adalah melakukan promosi yang wajar guna menghindari terciptanya perilaku konsumtif masyarakat. Nah, yang keempat ada kontrol pasar yang dilakukan produsen dengan cermat guna menghindari oversupply. Dan yang kelima ada dalam memproduksi itu harus tetap mengedepankan pada biaya produksi yang proporsional, bahkan jika mampu itu meminimalisir biaya produksi. Hal tersebut digunakan untuk menghasilkan barang yang berkualitas guna menghindari dampak negatif pada pola hidup masyarakat seperti itu. Jadi kalau bisa itu ya produsen muslim yang baik itu
mencari barang atau ini bahan baku produksi itu yang murah tapi dengan kualitas yang baik gitu. Jadi tidak ini ya mengubah pola hidup masyarakat itu jadi konsumtif seperti itu. Selanjutnya ini ada tidak melakukan penimbunan barang demi meraih keuntungan yang besar, karena menimbun barang itu kan akan menimbulkan kelangkaan, dan jelas menimbulkan kelangkaan itu adalah perbuatan yang zalim seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini memiliki motivasi yang sejalan dengan prinsip Islam, meliputi mengutamakan keadilan. Yang kedua, membuat keputusan yang dapat menghasilkan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya corporate social responsibility. Dan yang terakhir, mengambil keuntungan sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi dalam Islam itu sebenarnya mengambil keuntungan itu bebas, tidak ada aturan khusus. Hanya saja aturan khususnya itu adalah mengambil keuntungan atas dasar suka sama suka seperti itu. Jadi ada harga juga harus ada kualitas seperti itu. Juga dalam Islam itu mengambil keuntungan yang baik itu pembelinya itu harus tahu kita itu mau mengambil keuntungan berapa dan harga barangnya atau produksinya itu berapa seperti itu. Dan si pembeli harus benar-benar rela lillahi ta'ala membeli barang tersebut dengan harga tersebut seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada etika perilaku konsumen sesuai dengan kaidah Islam menurut Rifai tahun 2012. Yang pertama itu ada permintaan kebutuhan itu dianjurkan pada barang atau jasa yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi pola konsumsi ini pun harus sesuai dengan tuntutan Islam. Tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang haram seperti itu. Yang kedua, pola hidup hemat dan selalu memberikan perhatian pada lingkungan sekitar guna menghindari fitnah dan kecemburuan sosial. Jadi pola hidupnya itu harus hemat ya, karena kalau pola hidup terlalu berfoya-foya itu akan menimbulkan iri, dengki, dan syirik dari pihak-pihak lain seperti itu, dan itu dilarang. Nah, yang ketiga itu ada pemerataan pemenuhan kebutuhan termasuk kewajiban terhadap sesama, misalnya kayak zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf. Yang keempat, orientasi pemenuhan kebutuhan itu tidak hanya bersifat material semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan non-material. Dan yang terakhir, pada sisi lain konsumen juga dituntut untuk memperhatikan kewajibannya kepada pemerintah. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu juga dianjurkan untuk memenuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti pengenaan pajak dan lain-lain seperti itu. Pesan penting bagi bisnis modern. Bisnis merupakan dalam kegiatan manusia yang sangat penting. Bisnis diperlukan karena tidak ada seorang yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntunan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan, saling kerjasama, dan saling tolong-menolong. Islam mendorong umatnya berusaha untuk mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik dan menyenangkan. Allah menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja untuk kepentingan yang dapat dimanfaatkan manusia. Manusia dalam mencari rezeki yang halal, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, yang artinya, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dalam ayat tersebut, Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki untuk kehidupan dan beristirahat. Dapat diumpamakan malam hari untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga, sedangkan di siang harinya untuk bekerja atau untuk mencurahkan tenaga bisnisnya untuk berdagang dan untuk mencari rezeki. Dalam melaksanakan program pemasaran, Rasulullah sangat mengagungkan etika. Bahkan, pribadi Rasulullah adalah pribadi yang berakhlak mulia yang merepresentasikan Al-Quran. Inilah bentuk nyata tentang kesantunan dalam menjalankan bisnis dan didukung dengan karakter yang kuat. Apapun yang dilakukannya, yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan panduan yang lengkap dan implikasinya membawa kemanfaatan bagi para pelaku bisnis yang mengamalkannya. Petunjuk tentang etika yang ditekankan oleh Rasulullah dan dapat dijadikan pedoman antara lain: 1.
Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Visi utama bisnis selalu memaksimalkan profit, juga memelihara nilai ta'awun atau saling menolong dan saling memberikan kemudahan bagi semua pihak. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Sabda Rasulullah yaitu Rasulullah mengancam dengan azab yang pedih hati orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan mempedulikannya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, ramah tamah. Pentingnya keramahan juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Rasulullah juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Yang kelima, tidak diperbolehkan berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Skenario harga yang tidak wajar sangat dilarang, apalagi dilakukan melalui skenario persekutuan. Dalam istilah agama dikenal dengan baik Indonesia atau berkolusi dengan sesama penjual untuk menaikkan harga. Yang keenam, tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketujuh, tidak melakukan iftikar, yaitu merupakan taktik penimbunan barang dengan tujuan jika terjadi kelangkaan barang, maka barang tersebut akan dikeluarkannya, tentunya dijual dengan harga yang sangat mahal demi meraup keuntungan yang banyak karena terjadinya over demand. Yang kedelapan yaitu takaran, ukuran, dan timbangan harus benar. Pentingnya hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181-182. Yang kesembilan, bisnis tidak boleh sampai mengganggu ibadah kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10, yang menegaskan pentingnya menegakkan sholat di saat melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya yaitu membayar upah dan gaji tidak boleh ditunda dan sesuai dengan kerja yang dilakukan. Sabda Rasulullah, bayarlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-11 yaitu tidak ada monopoli. Monopoli merupakan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana tujuan utamanya adalah menguasai secara mutlak demi keuntungan. Praktek ini dikecam dalam Islam karena prinsip Islam sangat menekankan pada pemerataan penghasilan dengan jalan yang proporsional, tidak hanya berputar pada orang-orang itu saja. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang ke-12, tidak diperkenankan menjalankan bisnis yang berakibat pada banyaknya kemudaratan yang dapat merusak sistem sosial, misalnya menjual barang halal pada produsen minuman keras. Yang ke-13 yaitu komoditas yang digunakan objek pemasaran adalah barang yang halal dan suci. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bisnis minuman keras, bangkai, babi, dan patung. Hadis riwayat Jabir. Yang ke-14, bisnis dilakukan atas dasar sukarela atau antarodim minkum. Yang ke-15, segera melunasi kredit atau hutang yang menjadi kewajibannya. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling segera atau mempercepat membayar hutangnya. Hadis riwayat Hakim. Yang ke-16, memberikan kelonggaran waktu pada kreditor jika belum mampu membayar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya naungan di bawah naungannya pada hari kelak yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-17, bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, dalam Islam etika merupakan aspek penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Etika disebut juga dengan akhlak. Oleh karenanya, dalam Islam etika yang baik dikenal dengan sebutan akhlakul karimah. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan dapat ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.